Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua hari ini masih dalam keadaan sehat dan masih diberi semangat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar materi yang pertama untuk mata pelajaran biologi di kelas 10. Itu membahas tentang ruang lingkup ilmu biologi. Jika dijabarkan, maka pokok-pokok bahasan yang dapat kita pelajari dari ruang lingkup ilmu biologi itu yang pertama adalah objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, juga membahas tentang masalah-masalah biologi yang dapat terjadi pada makhluk hidup, pada objek biologi, dan yang dapat terjadi pada tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Pokok bahasan yang kedua yang akan kita pelajari itu adalah cabang-cabang ilmu biologi. Yang ketiga, manfaat yang dapat kita ambil dari belajar ilmu biologi. Yang keempat, itu kita akan belajar tentang metode ilmiah. Dan yang terakhir itu akan membahas tentang prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama kita lihat objek biologi. Apa saja yang menjadi objek biologi? Objek kajian dari biologi adalah semua yang berkaitan dengan makhluk hidup. Karena kata biologi berasal dari bahasa Yunani, bios dan logos. Bios yang berarti hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Jadi objek biologi itu adalah ilmu, objek biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup. Tingkatan-tingkatan dalam organisasi pembentuk kehidupan yang akan kita pelajari itu kurang lebih ada 11 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat molekul, yang kedua tingkat sel, yang ketiga tingkat jaringan, keempat tingkat organ, kelima tingkat sistem organ, keenam tingkat individu, ketujuh tingkat populasi, kedelapan tingkat komunitas, yang kesembilan tingkat ekosistem, 10 tingkat bioma, dan yang terakhir yang terbesar adalah tingkat biosfer. Kita lihat yang pertama tingkat molekul. Bahasan kajian dalam tingkat molekul adalah berbagai jenis biomolekul yang menyusun tubuh makhluk hidup. Di antaranya adalah protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan vitamin. Molekul itu sendiri adalah partikel-partikel penyusun tubuh organisme yang dibangun oleh atom-atom. Tingkat molekul kemudian akan menyusun tingkatan sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun suatu kehidupan. Dan kajian biologi pada tingkat sel, misalnya jenis-jenis sel, organela penyusun sel, fungsi organela, dan fungsi dari berbagai macam sel. Sel kemudian akan membentuk tingkatan yang ketiga, yaitu tingkat jaringan. Sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk satu jaringan. Kajian biologi pada tingkat jaringan, misalnya berbagai jenis jaringan, fungsi jaringan, struktur jaringan, baik pada hewan maupun yang ada pada tumbuhan. Jaringan kemudian akan menyusun tingkatan organ. Organ merupakan kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Contoh organ misalnya jantung, otak, paru-paru, lambung, dan ginjal. Kita bisa lihat di gambar ini merupakan contoh organ lambung. Organ-organ yang ada pada tubuh suatu makhluk hidup kemudian akan menyusun sistem organ. Jadi setiap organ merupakan bagian dari suatu sistem dengan fungsi tertentu yang disebut sistem organ. Contohnya, lambung bagian dari sistem pencernaan makanan dan paru-paru adalah bagian dari sistem pernapasan. Jadi misalnya
organ lambung itu merupakan salah satu organ dari kumpulan organ yang menyusun sistem pencernaan makanan, misalnya seperti itu. Sistem organ kemudian akan menyusun atau membentuk tingkatan individu. Individu adalah satu organisme tunggal, contohnya seekor harimau, seekor nyamuk, atau seorang manusia. Pada tingkatan ini, kita akan pelajari hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antar seluruh organ yang menyusun tubuh organisme. Kita bisa lihat pada gambar ini, contoh organ-organ yang akan membentuk sistem organ, dan sistem organ ini kemudian akan menyusun satu individu. Ini contohnya pada seorang manusia. Tingkatan individu kemudian akan membentuk tingkatan populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu tempat dan waktu yang sama. Misalnya kita bisa lihat di gambar ini, contohnya adalah sekumpulan tanaman padi di sawah. Jadi contohnya adalah populasi padi. Tingkatan populasi kemudian akan menyusun atau membentuk tingkatan komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi dari berbagai spesies organisme yang hidup bersama dalam lokasi tertentu. Jadi ini contohnya yang ada pada gambar. Ini bisa kita sebutkan di dalam komunitas ini, di dalam komunitas yang ada di persawahan ini, bisa kita sebutkan ada beberapa populasi yang terbentuk. Misalnya ada populasi sawah, ada populasi pisang, ada populasi tikus, dan contoh populasi-populasi lainnya yang terdapat di dalam komunitas persawahan ini. Biologi pada tingkat ekosistem mempelajari berbagai unsur abiotik dan biotik, peranan tiap unsur biotik dan abiotik, serta interaksi di antara kedua unsur tersebut. Jadi ini contoh masih sama ekosistem sawah, itu kita bisa sebutkan contoh biotik. Kemudian kita juga bisa sebutkan contoh abiotik, dan kita bisa memahami interaksi antara kedua unsur tersebut di dalam ekosistem sawah ini. Tingkatan ekosistem kemudian akan membentuk tingkat bioma. Bioma memiliki wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan ekosistem. Ciri khas bioma adalah dipengaruhi oleh iklim tertentu. Ini contohnya adalah bioma gurun, bioma sabana, bioma hutan gugur, dan bioma tundra. Tingkat bioma akan menyusun tingkatan yang terbesar, yaitu tingkat biosfer. Biosfer merupakan tingkatan paling tinggi dalam tingkat organisasi kehidupan. Biosfer mencakup seluruh ekosistem di bumi atau seluruh organisme dan tempatnya hidup di alam semesta ini. Setelah kita mempelajari objek biologi dan tingkatan-tingkatan pembentuk kehidupan, maka kita juga harus bisa memahami masalah-masalah biologi apa yang dapat terjadi. Ini contohnya yang pertama, adanya kanker yang dapat menyerang sebuah sel dalam tubuh manusia. Ini contoh masalah biologi yang dapat terjadi pada tingkat sel. Yang kedua, contoh masalah biologi, misalnya pembakaran hutan secara sengaja oleh manusia. Ini contoh masalah biologi yang dapat terjadi pada tingkat ekosistem. Nah, kalian juga diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh masalah biologi yang dapat terjadi di sekitar lingkungan kita. Pokok bahasan berikutnya yang kita pelajari yaitu cabang-cabang ilmu biologi berdasar objek kajiannya. Ini ada beberapa cabang ilmu biologi terkait. Yang pertama ada zoologi. Zoologi adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua ada botani.
Botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Ada ilmu virologi, ada mikologi, parasitologi, dan masih banyak cabang-cabang ilmu yang terkait ilmu biologi. Pokok bahasan berikutnya yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup ilmu biologi adalah manfaat belajar biologi. Manfaat belajar biologi bagi diri kita sendiri adalah dapat membantu kita mengenal tubuh kita sebagai makhluk hidup dan membantu kita mengenal lingkungan. Yang kedua, sebagai pengetahuan dasar untuk memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan, misalnya membantu kita mencegah kerusakan lingkungan, dapat mendaur ulang limbah, menyediakan air bersih, dan mengendalikan hama. Kalian juga diharapkan mampu menyebutkan beberapa contoh manfaat belajar biologi yang dapat kalian ambil dari pengalaman hidup kalian sehari-hari. Kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya adalah metode ilmiah. Cara kita menemukan jawaban dari masalah yang berhubungan dengan ilmu biologi adalah melalui suatu penelitian ilmiah. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ilmiah tersebut disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses pemerolehan data yang bersifat fakta atas suatu masalah biologi dengan menggunakan kaidah yang telah disetujui komunitas sains. Hasil dari metode ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Urutan-urutan langkah kerja yang tersusun secara teratur dan sistematis dalam metode ilmiah adalah 1. Membuat masalah, 2. Mengumpulkan data, yang ketiga merumuskan hipotesis, keempat merancang percobaan dengan menyiapkan lokasi penelitian, alat dan bahan yang akan digunakan, langkah kerja, perlakuan, variabel, dan pengamatan. Langkah kelima, analisis data hasil pengamatan. Yang keenam, kita membuat kesimpulan, dan yang terakhir kita harus mengkomunikasikan hasil penelitian tersebut. Pokok bahasan yang terakhir adalah prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat seseorang mengaplikasikan suatu teori melalui pembuktian uji coba atau eksperimen menggunakan bahan dan alat bantu. Orang yang hendak melakukan praktek di laboratorium harus mengetahui cara memperlakukan alat dan bahan yang aman dan benar, harus mengetahui tata tertib di laboratorium, mengetahui prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, mengetahui prosedur kerja di laboratorium, dan juga mengetahui prosedur penanganan jika terjadi kecelakaan saat praktik di laboratorium. Demikian ringkasan pokok bahasan tentang materi yang pertama, ruang lingkup ilmu biologi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.